Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Sejarah baru tercipta. Malas banget gue baca. Tapi ya karena gue harus baca ya gue bacalah. Man City jadi tim pertama yang sukses juara IPL dalam 4 musim beruntun. Berapa lama lagi City bisa mendominasi tanah Inggris? Oke, langsung kita bahas di derby. Yuk, next. Welcome to the derby. Dan ini musim telah berakhir dan menjadi sebuah pencapaian baru di Premier League di mana ada satu tim yang bisa. Gue bawa baju Rexona, ngapain gue pakai nih? Gak usah, gak apa-apa. Biar tahu lo yang kalah kemarin ya. Gak, tetap still my club. Tapi menang kan? Tadi Still my club. menang. Menang tapi nggak juara, itu aja yang menjadi Tetap runner up, lo tetap di atas Liverpool, Chelsea, MU, Spurs. Ya ini menjadi pencapaian terbesar karena ini menjadi satu-satunya tim yang pernah meraih 4 kali juara beruntun di Premier League. Ya memang itu menjadi OP-nya City di bawah Pep Guardiola. Dan juga ada Hanif yang anjing tadi kesel banget kan juga baca cuman ya. Ada 2 tim yang kalah lagi diskusi. Gak apa-apa, biar dia seneng. Nah, nanti financial breeze udah ada hasilnya, semua juaranya 5 tahun terakhir dicopot semua. Itu dia, masih ada tuduhan 115 yang kita tunggu-tunggu. Sama nunggu, Dia seneng dulu. sama nunggu Pep Guardiola bosan cabut. Karena ketika tidak ada Pep Guardiola, City akan menjadi tim biasa saja nantinya ya. Diskusi-diskusi barisan sakit hati yang nggak bisa juara guys. Ya. Tapi gue happy-nya hari ini tadi, gue sempat masuk kan ke live reaction kalian. Karena gue happy, gue masih punya temen yang gak juara lama juga. Kan? Jangan biarkan lagi ada tim-tim lain yang pernah juara kayak Chelsea, ya. Liverpool jangan juara lagi, Arsenal juga jangan juara lagi ya. Gak apa-apa City mau OP. Nanti Pep gak ada, udah gak juara lagi udah. Kalau kena tuduhan juga hilang pasti dari peredarannya. Dan juga gue mau kita lagi nih kalau buat Dodi, kalian boleh nge-request nih buat Babe of the Month ya. Tulis di kolom komen kalian mau siapa nih Babe of the Month-nya untuk episode pertama yang akan tayang pada tanggal 27 Juni besok tuh. Kalau Hanif kan maunya Emang siapa, Beb? belum masih dicari. Makanya Masih- kita buat minta tamu. Buat tamu kita. minta masukan. Kalau Hanif kan Gue maunya request apa? Susan Bakhtiar. Anjay! Jauh Jauh banget. Susan Bakhtiar. Gak ada yang kenal Susan Batiar Gen Z. Oke. Nadia Hutagalung. Ya, itu semakin itu apa banyak tuh Andi ya kan? Kalau Gue gak boleh request. ya yang Gen Z dong, yang relate, Gen Z, relate yang tuh. Gen Z. Ya kan penonton kita Gen Z. Kayak cucu gue, man. Kayak lagi. Kalau Hanif kan sempat kemarin opininya Hasyakila ya. Ya. Kalau gue Foni Felicia. Kalau kalian siapa nih? Kali-kali ada usulan, request nanti yang terbanyak pollingnya kita coba wujudkan kalau memang jadwalnya cocok ya. Dan kita lanjut dari pertemuan yang nanti kita tunggu tanggal 27 Juni. Kita mau ngomongin gemuruh-gemuruh di sosial media. Dimana kemarin, buset. Woi, gue siapa gue di WhatsApp-WhatsAppin. Semalaman, di Twitter gue di-mention. Bang Panji, ini kenapa? Ya inilah dari gemuruhnya Twitter Coach Yasin di mana surat terbuka buat timnas. Udah nggak bisa lanjut. Gue menyerah. Gue kalau udah melihat kata-kata coach formal gini, gue udah langsung nggak kuat nih. Kalau coach udah nggak formal pasti ada yang aneh. Banyak yang DM gue juga nanyain kenapa sih Bang Hanif? Kenapa sih Bang Hanif gitu. Gue mah tau lah lu kenapa sih lu? Ini heboh nih. Kenapa heboh coach ini banget, coach? kenapa sih lu? Jadi, habis derby, nanti gue bikin video. Gue klarifikasi. Wah, ini Berarti serius nih Ji? Ini berarti di Kalau mana? pakai Tayangnya klarifikasi. bakal di mana nih? Tayang di IG sama Di Twitter IG lo? gue. Oh, IG sama Twitter. Oh, jadi lu jawab di Twitter karena lu pertama kali juga Karena ngomongnya di mulainya Twitter. dari Twitter, hebohnya di Twitter. Gue juga nggak nyangka seheboh itu. Sampai gue di DM sama staf Susmenpora. Ditanya sama brand-brand lainnya, gimana nih, ada apa nih, bla bla bla. Jadi ya gue harus klarifikasi. Dan Sampai gue nggak bisa klarifikasi kemarin
gue harus nunggu. Jadi ya timing yang tepat menurut produser gue, yaitu setelah The Derby. Ya, soalnya udah banyak haters yang bahkan udah mikirin Koci diancam sama siapa? Haters aja tuh sampai sayang sama dia kan. Karena mereka kalau bingung kalau Koci sampai kenapa-napa mereka udah gak punya musuh lagi buat dibully gitu kan. Ya kita tunggu aja. Kita tunggu aja besok ya klarifikasi dari Koci. Yang bully gue tutup komen. Anjing. Gak bisa komen. Orang pada nungguin dia live reaction abis mau ngebully ditutup komennya anjing. Khusus untuk member. Selalu ada cara buat ngeles kalau buat Koci ya. Itu dia tadi klarifikasi Koci, tungguin aja besok, nanti malam ya, hari abis derby. Kita tunggu di IG dan juga Twitternya Coach Yassin. Kita sekarang ke gemuruh sosmed lainnya, ada di mana breaking news dari pelatih tim yang tadi dikalahin sama MU, tapi peringkat 8 MU ya. Menang peringkat 8, di bawah Chelsea. Nggak apa-apa, yang penting taruhan gue di Brokot, gue yang menang. Oh, belum, Dia kalah. baru berapa pertandingan Lu masih juga ada. baru sekali menang. Nasib doang. Masih ada Liga Peru. Pangi 2 kali menang ya? Apa? Pangi 2 kali menang, kita sekali-sekali. Iya. Baru 2 match kan. Iya. Tapi, Tapi ya kan? minggu ini gue ada harapan. Minggu ini. Gue sih seperti biasa, gue akan menang. Ya balik lagi kepada tweet, De Zerbi. kepada breaking newsnya Romano di mana De Zerbi akan cabut. Dan tadi laga lawan MU tadi, kemarin ini akan menjadi laga terakhir dia bersama Brighton. Ini dia kan memang dibilang pelatih potensial lah di masa depan dengan taktikalnya yang atraktif dan juga agresif gitu ya. Menurut lo, ini akan pelatih, menurut gua ada 3 yang pasti akan dihubungkan, yaitu Bayern, Juventus, Bayern enggak. Barcelona. Bayern udah, Bayern siapa? CEO-nya udah bilang, Dia bilang enggak. next pelatih bukan orang Italia. Bukan De Zerbi. Pokoknya bukan orang Enggak, dia Italia. bilang bukan orang Onyo Italia. anaknya Ruben Onyo. Onyo tuh siapa presidennya ini ya? Oh, Uli Hones. Bukan Ulins yang baru-baru. Oh, yang baru. Ya. Ya itu ada pokoknya oke kalau Munchen enggak berarti sisanya Juve mungkin yang karena ditinggal Allegri terus juga Milan bisa jadi. Iya. Milan juga lagi cari pelatih karena dia mau pecat Pioli tapi nggak ada kandidat yang bagus. Iya. Gitu. Jadi ada Gue kans bilang di di Serie Milan. balik ke Italia Serie A. Iya, ada kans ke Milan, ada kans ke Juve atau Bahkan ada kans ke ke Barca. Spanyol. Gitu. Iya, kecuali kalau misalkan Juve dapetin Mota ya kemungkinan ya ini De Zerbi-nya makin nggak jelas kemana. Nggak Atau mungkin dia Mota ke Bologna, kan? Barcelona. Oh iya, dia kan mantan Barcelona juga ya. Akan terjadi merry-go-round Ya, terhadap perputaran. pergantian manajer ini menurut gua. Siapa yang diambil oleh klub mana akhirnya terjadi domino effect. Itu perputaran pelatih dan striker. Ya. Oh Karena iya, banyak klub Mbappe, butuh striker, itu jadi rebutan semua. Mbappe, Vlahovic, Ya. siapa lagi? Sesko, Arsenal siapa lagi? Osimhen yang ngincer ya. Ya. Ya akan menjadi bursa transfer yang pastinya seger lah nanti ya di summer transfer nanti. Dan sebelum kita segmen in-depth nih, gue juga mau ngajak kalian buat belanja Rexona Men Ice Cool baru yang berikan perlindungan 72 jam segar dingin nonstop dengan wangi juara. Ya, langsung aja check out di TikTok Shop gue sekarang. Karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk para domba. Atau bisa langsung klik link di pin komen di bawah ini sekarang juga. Mantap ya Rexona ya. Gua Wangi sampai- apa Ji? Tadi Rexona wangi apa Ji? Segaran, Wangi apa? Gak usah Ice Cool, Ice Cool. Gak usah Oh, diulang. kesegaran juara. Oh, kesegar. Wangi apa? Wangi juara. Wangi juara. Oh iya, kayak City Ji. Iya kan, makanya pakai ini Ice Cool-nya Rexona. Emang cocok ya warnanya biru. Di sponsorin Rexona. Menang Kan banyak ya. sponsornya City. Iya. Selama Rexona jadi sponsornya City juara, oke. Iya lah. Gue setuju. Iya. Bagus. Karena kemarin gue juga dari agensi nawarin Rexona juga kan. Terus dia bingung. Mas katanya kalau bisa pakai baju warna biru Rexona ya. Oh, nggak masalah. Gue kasih bersih ini kan. Iya. Loh kok punya mas? Ya gue juga ada. Iya. Juga. Rexona terus pokoknya. masalah. Kesegaran 72 tahun bukan 72 jam lagi. Kalau perlu City 2 tahun lagi Nggak apa-apa. juara. Nggak ada apa-apa. masalah buat gue. Gak apa-apa. Asal bukan yang lain selain City gak apa-apa lah gue Iya. sih. Nerima lah. Nah kita nggak ngomongin soal bagian in-depth ini. Kalau City juara, apakah memang ini akan menjadi persaingan yang buruk atau Tar dulu Ji. Sebelum kita ngomongin tentang itu, kita kan harus berimbang. Kita ini kan channel yang berimbang, ya. Jadi kawan kita ini di awal musim ada beberapa prediksi, gitu kan. Ya. Ada dengan ditutupnya musim ini ada 2 prediksinya yang salah. Ya, bukan Yang pertama City tidak akan juara. Ya. Ya sekarang juara dong. Ya, juara. Ya. Tapi kan sebenarnya ramalan dari Madam Lia juga nggak salah. nggak salah. Dia cuma bilang ada kemungkinan ini akan sampai akhir dia Ya. bilang. Jadi kan itu ada dan benar sampai menit Arsenal bisa ke juara ya. berapa tadi? Menit ke 70. Nah itu amplop harusnya 32. Oh, kan langsung Dianulir pembelaannya itu. pembelaannya Amplop amplop itu. ya.
Yang pertama itu berarti salah ya itu. Ya kan gua ngasih tahu aja nih, ya salah. Yang kedua Ya sekali-sekali salah nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang kedua Ten Hag meroket. Jadi justru nyungsop nih Ji, gitu kan. Ikat Iya. lapan aja Ini kan punya lu jadi gua ngingetin aja Ya, nih. ya, Oke, silakan Ji, lanjut lagi Ji. Ya. Biasanya tahun depannya terbukti. Iya. Nah ini, tapi buat lo kan 4 tahun, oke kalau buat gua, orang pada nanya gue, lo fans MU, nggak apa-apa, City juara. Ya karena gue merasa City belum seberisik itu, ditambah ya, dia masih belum bisa mengejar sebanyak itu kan dari sisi Iya, tabungannya. masih jauh. Walaupun mungkin sekarang kita ibarat tadi pantat-pantatin gitu ya, diinjek-injek, cuman gue merasa ya udahlah. Sekarang mungkin lagi eranya City di bawah Pep, ya mungkin kalau Pep udah nggak ada, ya mungkin akan beda cerita. Tapi bagus ya sih coach, menurut lo Premier League sekarang udah kayak dominasi satu tim doang menurut lo? Karena baru Enggak. 2 tahun terakhir sebenarnya kan tapi tipis-tipis ya sama Enggak, Liverpool City, justru Arsenal City. klub lain itu harus malu gue bilang. Ya. Kenapa City bisa 4 tahun? Kalau dibilang City punya duit banyak, enggak juga ada financial fair play. Ya. Nggak lu Karena lihat mereka efektif aja. net- Mereka bisa jual Deadwood-nya, Iya. Zinchenko, Gapsus hampir 100 juta loh. Ini net spend-nya City 3-4 musim terakhir itu di bawah Arsenal, di Iya. bawah Iya, Chelsea. karena lu bisa di jual bawah- pemain. Betul, karena lu Iya. jual pemain. Iya. Iya kan? Tapi menurut gue juga karena faktor dia juara coach. Maksud gue karena Oh, dia iya. tim juara dia ngejual pemainnya lebih enak karena ya lu Dan squad tim dia beli juara. pemainnya efektif. Kita Dia masuk. dia nggak beli Kiwior, Iya. Ramsdale setahun dibuang lagi, Raya. Dulu udah lewat masanya kan. Coba-coba Nah, pemain iya. kayak gitu kan dari Iya. Raul apa yang Claudio Bravo diganti ke Ederson, backnya juga dari si Mendy diganti ke siapa-siapa, Zinchenko. Masa itu udah lewat, tapi memang menurut gue hegemoni di City ini udah jalan semua manajemen pelatih sih terutama menurut gue yang menjadi. Pelatih itu ngaruh. OP Pelatih banget, itu ngaruh gua. banget. Tapi gue yakin kalau bukan Pep sih ya nggak akan akan. segininya. Mungkin Betul. di era Sama harus gue tambahin juga core pemainnya Ji, nggak banyak Iya. berubah. Iya. Jadi ada masih ada. 6 pemain yang memang masih ada di tim ini Hmm. dari ketika pertama kali mereka juara Premier League 6 tahun lalu. 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu. Kevin De Bruyne, John Stones, Bernardo Silva, Kyle Walker, Core-nya itu udah ada. Ederson. Itu Iya. core-nya. Itu masih ada Iya. sampai sekarang dan Iya. masih jadi tim inti Ya, ya. gitu. Dan itu yang mentransfer secara mental, attitude, Iya, betul. tone dari Mentalnya lah mental juara ya. ruang ganti Iya, kepada iya. pemain-pemain baru macam Doku, macam Erling Haaland Iya, gitu. iya. Itu yang hilang menurut gue di tim-tim yang ada sekarang, Iya, terutama tapi MU. Scouting-nya itu bagus. Iya, itu Scouting-nya juga. itu bener bagus. Sama kayak Madrid, contoh Madrid itu sering juara nggak di Liga, di Champions League terutama. Scouting-nya Madrid itu luar biasa. Iya. Kalahnya Barca itu di scouting. Jadi bukan harga pemain atau apa, karena lu semua klub akan kena financial fair play. Iya. Tapi kalau lu jual pemain mahal, belinya seimbang. Jadi lu masih berada di batas Iya. penjualan atau pembelian financial fair play. Ya coba lu recall aja lah Ji. Ferran Torresnya bisa dijual Iya, 60 juta contoh. euro. Iya, iya. Raheem Sterling ke Chelsea Justru. 50 juta Eric pound. Garcia. Iya. Gratis Gratis. Eric Garcia. Iya. Justru itu karena dia statusnya tim juara nih. Beda Cole Palmer. Palmer 40 sih. juta cadangan Cole lu. Palmer Nyaris Ji. nggak pernah main. Ayo lu. Tapi sebenarnya banyak juga pembelian-pembelian menurut gua nggak worth kan. Kayak Nggak sebanyak klub lain. oh iya, tapi Nggak sebanyak Arsenal, nggak sebanyak MU, nggak sebanyak Chelsea. musim ini kan sebenarnya cuman Gvardiol doang mungkin sama Doku lah lumayan. Cuman Doku kan juga Ya, on tapi off lumayan, kan. punya Lumayan. kontribusi. Tapi Calvin Phillips, Matheus Nunes, siapa lagi tuh? Matheus Ka- Nunes ka- baru musim 1. Iya kan. Tapi Calvin maksud Phillips gua- kan Kalau tahun lalu udah Phillips tuh dibuang. fix gagal. Tahun ini udah Kovacic. dibuang. Kovacic musim Kovacic pertama. dibilang Enggak. gagal nggak juga. Enggak Gagal juga. lah, coach lah. Enggak lah, enggak Gagal lah bagus-bagus menurut gua. amat. Ya tapi karena dibilang- levelnya dia kan maksudnya dulu kan dari Emang Madrid. Kovacic harganya berapa? Murah juga. Exactly. Murah juga. Cuman 15 juta pound Ji. Iya. Nggak bisa gagal. Dia Kalau nggak Calvin bilang Phillips tuh gagal. gagal. Nah. Setuju gua karena Phillips belinya gagal. Phillips mahal. doang. Iya. Dirilis butuh 1 tahun kan dulu ingat. Iya. Semua Iya kan? marquee signingnya City yang mainnya Betul. bagus tuh butuh setahun Ji. Iya. Mahrez butuh setahun. Leroy Sané butuh setahun. Iya. Jadi kita lihat Matheus Nunes tuh musim kedua, Grealish butuh setahun, setahun. gitu. Nunes sudah 2 tahun di Liverpool tuh. Beda Darwin Itu Nunes. beda Nunes. Darwin Mudryk. Nunes. Mudryk tuh semusim setengah. Semusim setengah Iya, baru. iya. Mau berapa musim lagi? 8 musim. Tapi ya itu Iya. memang core dia udah jadi, backbone-nya Iya, udah jadi. itu. Jadi dia Pembelian bagus, satu pembelian penjualan bagus. Iya. Jadi ya itu lah. Gue sepakat ini akan menjadi liga yang boring kalau ini terjadi Iya. terus. Gue Iya. sepakat gitu. Jadi memang sebenarnya harapan gue adalah musim ini tuh City nggak apa-apa nggak juara Liga Inggris tapi juara Liga Champions lagi. Iya. Karena menurut gue prestisnya lebih dibutuhkan Feeling itu gue untuk juga Ah, juara ah. Champions Iya. League. Cuman
Ya Iya. ketemunya kan balik lagi Madrid, gue udah Nggak, feeling kan. kalahnya kan adu penalti. Iya tetap aja gue udah bilang feeling gue Iya. pas di draw sama aduh berat banget nih gue bilang karena ya itu ada mental block masih ada menurut gue. Tapi menurut gue juga persaingan sama Arsenal ini menurut gue menghidupkan lagi loh menurut gue Iya. api dari Pep dan juga anak-anak City gitu. At Karena least ada 3 klub loh. Iya. Liverpool kan sampai 4-5 match terakhir Iya. ngikutin. Iya. ya ya, kan? cuman Liverpool kan lu udah bilang dari awal musim sebenarnya dari mainnya nggak begitu meyakinkan banyak gitu ugly kan, win. ya kan? Banyak main directnya, Iya. ada juga ugly win. Dibanding Arsenal menurut gue Lebih benar-benar solid jadi serius Arsenal, title contender dari cara iya. main. Cuman benchnya jelek. Nah itu yang bedakan. Cuman menurut gua dengan Arteta ini dibilang sebagai mini Guardiola, ini kayak menjadi pembandingan bisa nggak lo ngalahin murid guru lo gitu kan? Ya. Kayak apprentice Guardiola bisa nggak guru lebih bagus pada Ini, murid ini daripada bukan murid? masalah guru apa murni lack of quality. Iya. Tapi butuh waktu sih coach menurut gua dan Gue nggak yakin. gua selalu membela itu karena 4 tahun butuh berapa tahun lagi? tapi kan progres terus sekarang. Tahun lalu dia cuma bisa mentok di berapa ya? Tahun ini beli pemainnya udah mendingan. Iya Ya, iya. kita lihat Iya. apakah Deadwood itu dia berani buang. Lu pemain kayak NKT lu pertahankan 3, 4, 5, 6 tahun loh. Butuh waktu ya. Masa lu nggak bisa ngelihat ini pemain katrok? Kalau Ngerti nggak? buat rotasi mungkin masih cukup lah. Nggak Maksudnya juga, Ji. buat FA Cup. Justru buat rotasi enggak. Haaland main jelek, ganti Alvarez, masih sering Iya cetak sih. gol. Nketiah kapan cetak gol? Karena striker menurut gua nggak banyak yang ready di market. Banyak. Lu mau beli atau enggak? That's the point. Ya iya, tapi kan yang kemarin udah habis buat Declan sama kayak Havertz itu kan. Iya. Secara duit harus satu persatu yang mereka benahin. Back udah beli Iya. Timber, Kenapa lu enggak 2 tahun lalu beli striker bagus? belum dikasih lah. Lo coba, Enggak. Secara- Gua gini, Lu beli gua. Zinchenko sama Gapsus. ya karena itu bagian gini, dari. kalau- Enggak, karena lu goblok enggak bisa ngeliat pemain. Enggak, kalau goblok dia nggak akan sekarang ada di runner up coach menurut gue ya. Kalau dia goblok dia nggak akan ada Dia di itu runner up. kebantu sama enggak ada yang cedera, Ji. Ya iya, cuman kalau dia bukan pelatih yang bagus dia nggak akan bisa membawa He's not setipis good ini enough. coach. Kalau bagus dari permainan oke, Iya. tapi untuk jadi juara lu butuh ekstra. Nah, ekstra ini dia nggak punya. Tapi kan lu dulu pernah bilang kalau main bagus suatu saat ya pasti akan bisa juara gitu Iya, kan, ya kan? kalau main bagus termasuk kalau bench lu. Ini kan Iya. tetap manusia Ya kalau ini Yang- nabung. yang bisa bermain jelek. Ya kalau dia invest tahun depan invest 2-3 pemain lagi cukup dong harusnya. 2-3 pemain lagi. 4-5 pemain butuh yang berkelas. Karena kan kalau kedalamannya City sebenarnya menurut gua tipis nih tahun ini. Iya. Ya kan? Enggak tahun Enggak ini juga. doang. Karena kan memang Tahun lalu masih banyak lah. enggak, Ji. Kalau Pep Guardiola lu coba track lagi deh dari belakang berapa tahun 4-5 tahun. Dia tuh selalu cuman pengen bekerja dengan skuad 19-20 paling banyak. Iya, Iya. cuman bedanya. Coba lu bandingin sama Chelsea. Iya. Coba lu bandingin sama MU. Total Oh, beda. jumlah skuadnya Iya. itu gemuk gitu loh. Iya. Kenapa? Karena Pep itu emang nggak pengen banyak drama di ruang Tapi ganti. Ji. berkualitas. Enggak, tapi kalau Tapi dulu berkualitas, iya. sepakat gua. dibanding Iya. tahun ini menurut gua ini yang paling gak berkualitas kedalaman Iya. squadnya ya. Karena ini kan musim transisi. Iya, itu Balik maksud gua. lagi, semua tim punya kesulitan dalam membeli. Nah, menurut gua challenge di Arsenal, gua sepakat sama lu untuk Iya. yang ini. Menurut gua secara pribadi nih, Orang nggak Arsenal langsung itu kurang 2-3 key signing aja menurut gua untuk Bener, jadi Bor, lebih. Iya. untuk jadi tim juara Iya, gitu iya, ya. iya. Untuk jadi tim juara. Iya, iya. Asumsi nggak ada cedera. Iya. Karena kalau gua ngelihat Nah, terus how lu kalau they- cedera ke MU. ya how they compete gitu kan. Sebenarnya kan pernah kejadian Liverpool waktu yang pandemi nggak ada cedera, Iya. mereka OP banget, mereka bisa compete. Iya. Tapi once Van Dijk cedera, Iya, berubah semua. iya. Fabinho Betul, cedera, betul. langsung drop kan. Drop. Iya, iya. Nah, maksud gue dalam konteks itu gue sepakat sama Panji. Sebenarnya kalau nggak ada cedera dan mungkin dia Lu fokus kan ke nggak liga. mungkin nggak ada cedera. Lu main 4 musim, Nah, memang lu tiap Cedera, musim nggak ada tapi yang cedera. cederanya nggak separah yang kayak MU itu maksud Tahun gua. ini Iya. nggak pemain Nggak. inti nggak ada yang cedera loh. Timber doang lah, Timber, arguably gitu Itu menurut kan gue. pemain baru. Iya. Pemain inti nggak ada yang cedera. Nah, Iya. kalau gua tuh ngelihat lebih kepada Arsenal itu harus bekerja dengan apa yang mereka punya. Permasalahannya ketika lo Arsenal diambil alih sama Arteta, itu butuh waktu untuk convince pemain-pemain yang Untuk berkualitas datang. untuk Nah, datang. ini coach maksud gua coach. Jadi ada bridgingan gitu coach. Kalau sekarang menurut gua ya, orang itu udah yakin sama Arteta, sama Arsenal Iya. secara general, secara institusi karena oke, mereka compete seenggaknya. Iya, iya. Makanya Gua Declan nggak Rice mau coach. Gue nggak yakin Declan Rice mau karena harganya 100. Siapa yang mau bayar Declan Rice 100? Sebenarnya kalau kita tanya, Chelsea pasti mau bayar. MU mau bayar, Declan Rice tapi mau. mereka- MU itu semua mau dibayar. Iya, tapi maksud gua fakta bahwasannya pemain sekaliber Declan Rice mau milih Arsenal, Arsenal. over MU itu udah membuktikan progresnya. Karena sebenarnya. musim lalu, ya Karena kan? musim lalu mereka Kalau compete. dia cuma ada di peringkat 6 menurut gue Declan Rice nggak akan mau ke sana karena nggak ada bedanya sama West Ham menurut gue kan. Havertz, Declan Rice, Timber, ini pemain bagus, bukan top. Declan Rice menurut gue udah top sih. Declan Rice menurut gue udah top. Levelnya udah one of the best Nah, DMF menurut gue. Tadi gua ngomongin ini juga sama Justin. Oke, Dan menurut gua Declan Rice banding Rodri bagus sama mana?
Iya, Rodri lah. Iya, Rodri 1, Declan Rice 2 atau 3 menurut gue top 5 menurut gue DMF lah. Maksud gue gitu, Ji. Jadi ini gue obrolin juga Ya. sama Justin tadi pas yang penutupan live reaction. Ya. Memang ini bagus, tapi emang bukan world class. Bukan Ya. world Yang class. world class. Ketika Betul. arguably cuma sisa satu nih world class di Arsenal sekarang itu Saliba menurut gue musim ini. Yang lain tuh Gua malah, debatable, Ji. karena kalau world class, kenapa di timnasnya nggak main? Nah, Itu menurut gue juga perbedaan. Nggak, itu selera. Karena Itu menurut gue selera Declan Rice pelatih. bisa ada di mana aja tuh bagus gitu, di West Ham bagus, di Inggris bagus, di Arsenal juga Iya, bagus. tapi gue bilang nggak world class. Makanya gue Coba banding sama Rodri. Ya kalau Rodri sekarang menurut gue the best of the best sih. Emang DMF satu lagi siapa? Setelah Rodri menurut lo paling bagus? ya belum Nggak ada. ada kan? Di dunia. Iya di dunia dunia. siapa? Nggak ada. Ada, Ji. Nggak ada. Siapa sebut? Pasti Nggak ada. Madrid, Tchouaméni, Camavinga nggak ada. Bentar, coba lihat di Bayern timnas. Munchen, Goretzka, Kimmich nggak ada, posisinya nggak jelas. DMF Dia. ya, DMF ya. Dia. Siapa One of lagi? the best menurut gue dia. Gue kalau suruh milih Kimmich atau Declan Rice, Hmm. gue masih 50-50. Karena Kimmich aja. SDM. Iya, tapi Kimmich aja coach. Sekarang digeser ke bek kanan coach. Iya. Sama di Jerman maupun di Ya, Bayern, ya kan? Di Jerman. Jerman enggak. di bek kanan juga coach sekarang coach. Di bek kanan, di Bayern iya. Di Jerman juga jadi bek kanan sejak era Nagelsmann. Ada yang bagus. Siapa? Locatelli. Nah, itu nih. Lu sebut Belanda, Itali. Memang nggak banyak Nggak sih. ada. Iya. Declan Rice menurut gua kalau Nggak, suruh main De 3, Jong. dia satu. Enggak, De maksudnya Jong lo Ji, masa bilang Ji, DMF terbaik. bukan komparasi maksud gua apple to apple itu. Maksud Iya. gua mungkin across position, secara world class Secara position. overall. Iya, iya. Sekarang Declan Rice second base-nya dapat yes. Iya. Odegaard bandingin Iya. Oh Bernardo iya, Silva iya, sama iya, itu. Iya, iya. Enggak, City coba lu masih lihat selevel di atas. City tuh di semua lini world class Iya, ya. iya, iya. betul. Ada Erling betul. Haaland, Kevin De Bruyne, Betul. Rodri. Iya, iya, iya. Bernardo Silva. Tapi itu butuh waktu kan. Betul. KDB siapa yang tahu dari Wolfsburg bisa jadi jago gitu kan, ya kan? Itulah kembali Itu ke betul. scouting. Nah, menurut gua Arsenal punya chance untuk kayak gitu karena sekarang udah membuktikan Nggak punya, nggak bakalan. Kalau Saka. kalau Edu bilang gue puas dengan perusahaan yang ngandelin data, nggak akan kemana-mana. lu. Tapi kan dengan musim ini ada Declan sama Timber, Havertz udah lumayan lah. Dia bisa beli big betul, name player lah lumayan. atau potential Lumayan, player kan ya. But lumayan is not good enough. Ya, 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 ya. Ya kita Ngerti lihat lah. nggak? Lumayan is not But good this is enough. progress dong. Lo harus mengakui ini progress dari Permainan dari tahun progress, lalu. Enggak, iya. dari hasil pun juga tahun lalu kan. Betul. Dan tahun lalu lu akan progres terus tapi Iya. tetap di bawah City. Iya, Selama iya. di bawah Arteta. Nah, kalau gue menurut gue itu selama ada Pep, ya lu butuh special post untuk bisa untuk Iya. menjadi juara. Karena Ya emang harus invest. Ji. Gua- Karena kan gua bilang sih even- kembali ke scouting. Gini, even Klopp pun bisa compete sama City. Itu Iya. kan mereka bankrollnya tuh beli pemain yang world class. Jadi Van Dijk, Fabinho, Alisson itu kan world Tapi class. klub itu beli Van Dijk Itu sama jual, gue Alisson paham. karena Tapi jual. harus Coutinho. ada investment kayak gitu maksud gue. Dan Iya, iya, beli iya. pemain di level itu. Dan menurut gue Arsenal is on the way ke sana, Coach. Declan Rice Gue gitu jujur kan. di bawah Arteta gue nggak yakin. Ya oke, itu ya itu Itu- balik lagi. ya itu kan balik lagi debatable ya. Kita kan agree Gue not kalau sekarang suruh agree to swap nih, disagree. dengan senang hati gue swap sama Ten Hag kalau bisa. Arteta Ten Hag gue swap sekarang kalau bisa. Ya, kalau Enggak, gua ya. jangan Ji, karena itu akan jadi suksesornya Pep Guardiola. jangan. Ya. Nah, ini ya kita dengerin Dengerin kutipan dari Guardiola ya. Jadi dengan usia tim mereka saat ini, dengan manajer yang mereka punya, Arsenal akan selalu berada di perburuan juara untuk jangka waktu yang lama. Nih gue bisa bilang setuju karena untuk tata contender menurut gue Arsenal udah bisa. Tapi memang itu butuh special push, butuh invest yang lebih besar untuk bisa menjadi juara. Bukan Tuh emang invest lebih besar. Butuh pembelian yang yang tepat. Iya, Arsenal iya. terlalu banyak beli Deadwood. Terlalu banyak. Iya, Nah, iya, ini Deadwood ini lu nggak beli, lu dapat 2-3 pemain yang top. ini nih Iya. jendela transfer musim depan nih, musim ini nih, si yang musim panas Iya, ini. iya. Yang membedakannya adalah gini. Arsenal jangan lagi beli Vlahovic tapi langsung Osimhen. Jangan beli Iya. Yang prospek. world class. Iya, Lu jangan betul. beli prospek. Lu Betul. harus beli yang udah certain. terbukti. Udah Iya, certain. betul. Gitu. Di situ Betul. nanti kita lihat seperti apa decision making Edu dan Iya, Arteta betul. untuk bisa satu langkah dari tim contender jadi tim juara. Ini musim ini Cedric sama Elneny gak Kabur. diperpanjang kontraknya Iya, kabur akhirnya. mereka. Gue mau lihat pemain kayak Usugigi, Nketiah, Enggak. Sinchenko, Waktu Usugigi gua yakin masih Kiwior, dibuang atau enggak? Terus gigi pasti masih pertahanan. masih itu. dipertahanin. Kan bullshit Itu gitu loh. emang pengen Emil dia- Smith Rowe, pemain yang ada di bench gak ada kontribusi, termasuk Gapsus dan lain-lain. Terlalu banyak mediocre. Jadi runner up ini udah bagus banget. Oke, Iya. kita lihat. Jadi tim lu main di mana, Ji?
Eropa musim depan. Kita lihat nanti kalau menang lawan City. Enggak, itu FA Cup, jalur instan Europa League. Jalur instan Tapi Europa gue pesimis lewat sih. FA Gue pesimis sih. Cup. Iya. Aduh. Oke, kita lihat final klasemen dari Premier League musim ini. Ini dia ya. Juara nggak usah ditanya lah sama runner up ya, udah tahu Bedanya itu 2 kan yang poin ya. berpartisipasi. Kita lihat yang ikut-ikutan aja, yang penting ikut kompetisi nggak? Ikut. Nah, ini dia nih. Ya oke. Peringkat 3 ada Kabupaten Inggris Utara, peringkat Jauh ya. 4 masuk ke Liga Champions. Liverpool poin sebenarnya loh. hitungannya jauh ya, 9 poin ya. Liverpool 7 poin loh sama 9 Arsenal. Sama City Ya, jauh oke. banget. Villa akhirnya lolos Liga Champions dan tentunya tim Ayam Sayur ada di urutan 5. Ngunci ya. Bentar. Chelsea selisih berapa poin? 26 poin Chelsea Iya. sama Arsenal. Iya. Makanya MU Terus udah- lu masih ngaku London is blue. Nah, ini yang gua agak kaget itu posisi MU ya. Beda 1 loh anjir. Bisa dipantatin sama Chelsea, Ji. Enggak, Gitu. bahkan nol aja enggak. Nol aja enggak break even point itu. Minus 1 Minus anjing. 1 goal difference. 29 poin. Gila anjing kan makanya Ini parah tim banget. apa? Ya selevel Castle. Iya, selevel. Bahkan di Justru bawah. Castle yang malu kok bisa sama MU padahal MU hancur-hancuran itu. Oke, Parah, dan parah. yang resmi terdegradasi adalah kembali ke Luton. Championship Luton Town. Burnley dan Sheffield juga United, kasihan gue sama Vincent Kompany. Gak apa-apa lah, tapi apa boleh buat ya. tapi emang overrated banget sih menurut gua. Kemarin kan dia tahun lalu dibilang sebagai City-nya Championship lah. Mainnya sih bagus, Iya, cuman tapi itu- terlalu berani, nggak sesuai dengan kualitas pemainnya. Iya. Iya, dan kita lihat yang naik ke Premier League musim depan secara resmi itu adalah Leicester City, Ipswich Town. Anjing Leicester balik lagi Dan ya. menanti pemenang playoff antara Leeds Sama dan Southampton. Nah, kita Seru lihat nih. nanti keseruan Premier League di musim depan. Dan pemain Player of the Season Premier League tentunya Phil Foden. Oh, ini udah diumumin ya? Oh, dia ngalahin Cole Palmer berarti ya? Cole Palmer siapa lagi? Haaland siapa sih? Ini kok freeze? Ya itu Ya, kan tadi kita udah nggak kita udah play. di post. Oke. Dan Oh, terakhir Foden. Layak sih Foden ya, memang jadi. siapa nih menurut lo yang menjadi kejutan terbesar Premier League tim ini? Pemain apa tim nih? Pemain apa tim? Chelsea sih. Pemain tim dulu deh. Ya, Chelsea, hancur-hancuran. Hancur. Tapi bisa di peringkat 6. Ngalahin MU. 900 juta Oh, iya. peringkat 6 please deh. Liga UEL aja nggak masuk loh. Gua Liga Kasta 3 dengan 900 juta. kalau tim gua Aston Villa, kalau pemain gua Cole Palmer sih. Kalau tim gua Manchester United karena ekspektasi gua masih lolos Liga Champion ngelihat dari pembelian ya dan gembar-gembornya di awal musim Bau, tapi bapuk, nyungsepnya Kalau senyungsep-nyungsepnya. kalau pemain sih Anthony. Kalau pemain Paling mengejutkan. Ya, Apanya ngajutin, Nos? in a bad way. Paling sampah bang. In a bad way. Oh, in a bad way. Oh, dia paling ngejudge bad way. Iya sih, iya. Paling parah sih. Anthony sama ya MU sama Chelsea 11-12 sih. Kalau pemain gua harus mengakui ini ya, siapa? DMF-nya Liverpool. Lupa gue yang Jepang. Oh, si Endo. Endo. Karena tuh di awal Wataru gue ngerasa Endo. ini kayak bakal jadi kayak ini loh. Nat Phillips atau pemain siapa yang dibeli sama Liverpool tapi nggak akan dipakai gitu. Oh, Cuman iya. ternyata gradually ternyata dia membuktikan diri seenggaknya Tapi enggak itu juga lah. Enggak, maksudnya- Bukan level Liverpool. paham, tapi seenggaknya dia masih bisa compete untuk Oh, iya. starting 11 Iya. Goci, untuk level pemain Kan nggak ada Asia. nggak ada yang lain. Iya. Kalau flop of the season siapa Premier League? Ya udah. Caicedo. Enggak. Enzo. Enggak. Ji. Hah? Itu mah tiap minggu lu udah autopilot di luar kepala. Nicholas Jackson, Darwin Nunes. Mudrik. Tapi Jackson menurut Modric. gua better lah Nah, dibanding Modric. Jackson masih mending banding Mudrik. Dibanding Caicedo sama Enzo? Enggak lah. Modric juga sampah sih. Enggak. Mudrik paling sampah gila Modric lu. juga sampah sih. Ya. Mudrik sama Anthony dua itu. Enggak, gue sih dua. Itu badut Enggak, tapi Anthony Anthony. bukan tahun ini. Yang baru dibeli. Yang baru dibeli aja deh. Yang baru beli tahun ini siapa menurut kalian? Transfer paling flop Premier League. Apa Ya ya? kan antara Enzo, Caicedo, siapa lagi? Enggak lah Enzo Caicedo enggak. Mungkin Caicedo karena mereka mahal. Iya, Nah, Pak. tapi Ya, itu dibilang suruh- flop enggak juga. Mahalnya. Karena mereka nggak bisa main berdua ternyata kan. Banyak ya. Kalau di Aston Villa Nicolo Zaniolo flop. Kan Cedera baru juga. tahun Terus ini cedera kan juga. datang. Kalau di MU siapa ya lo beli siapa? Mason Mount lah, the best. Iya, of the Mount, best. Mount. Mason Mount. Mason Mount. Jelek Mount. banget Tapi itu. dia nggak pernah main. Ya iya tapi sebagian besar cedera juga. Dan bisa cedera. Ya nggak jadi alasan lagi itu. Tapi enggak, Alasannya tapi dia ganteng. ya anjir. Setengah permasalahan hidup kelar kan. Ganteng sama wangi kayak Rexona. Enggak, kalau tahun ini beli ya. Kalau baru beli ya Jackson. Jackson sih gua. Iya. Tapi kan harganya dia Jackson. 40 doang kan dibanding 120 juta. Ya Nah, kalau gua dari sih- sisi harga Iya kan? overrated sih. Enggak, gua pokoknya Jackson gua parah banget.
kan kita hampir sering live reaction Iya. Chelsea, Karena gila. Gol pasti, gol aja bisa nggak gol sama Iya. dia. Udah, Iya, emang parah menyakitkan banget nonton Jackson. Jackson Ji. Gitu. Nggak, Dan- tapi untuk gue pemain yang paling katro dalam abad ini itu Mudryk. Iya. Parah itu bener. Kalau Itu gua- satu abad itu. Karena gue sebenarnya di awal musim tuh announce gue tuh pengen banget nonton Chelsea sepanjang musim karena gue excited. Gue dia- pengen juga sama. Iya. Gue pengen lihat dengan 900 juta Iya, itu. dengan banyak metode pemain wonderkid yang dibeli, prospek yang dibeli Nah, kayak gimana. Wonder kita. Gua enggak Wonderkid sih. itu. Gue Hancur aja. dibanding era Abramovich awal-awal beli pemain, ini gue benar-benar gak ada tai-tainya sih menurut gue. Karena Zaman Abramovich orang Dan- semua kompetitif Iya. fans non Chelsea Iya, nonton itu sirik pasti. semua itu. Ya, karena kan Lu tau nggak? Robben Itu sirik semua itu. Todd Boehly nonton bilang apa? apa? Bahwasannya dia melakukan pembelian yang tepat dan ini adalah investment Invest, iya dia yang ngomong itu. dia ngelihatnya bukan belanja Bukan tapi belanja, investment. investment. Sekarang gue tanya balik, kalau hari ini dijual semua investmentnya dia, balik seenggaknya di harga dia Iya, beli betul. aja. Nggak Betul. mungkin. Datro Fofana, Eh. David Datro Fofana, lu beli 25 juta, bisa nggak lu jual David Datro Fofana? Ya, Wesley Fofana 80 juta, gue tanya. Iya. Bisa Beneran. nggak lu jual 80 Itu juta? setengah dari Nggak udah dapat dapet. setengah pun udah untung. Nggak Iya, Betul. itu parah sih memang. Jadi ini penipuan massa ini, penipuan ini lah udahlah. Ya, tapi abis ngobrolin tentang juara IPL, tim gua yang juara tentunya, gua pengen ngingetin kalian juga buat belanja Rexona Men Ice Cool yang baru, yang punya wangi-wangi juara seperti Manchester City dan memberikan perlindungan 72 jam segar non-stop. Iya. Ya, langsung aja cek. Langsung aja cek out di TikTok shop gue sekarang. Karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk para domba. Atau bisa langsung klik-klik di pin komen sekarang di bawah ini. Oke, dari Premier League kita sedikit ngebahas bagaimana Leverkusen yang sudah menobatkan diri sebagai juara Bundesliga dengan tidak terkalahkan alias invincible. Menurut lo coach, ini one season wonder atau menurut lo di bawah Xabi akan menjadi OP banget nih iya. dari Leverkusen? Mungkin nggak juara. Oh, tapi tetap akan Mungkin jadi- tahun depan nggak juara tapi bisa bersaing di papan atas. Ya kita harus lihat itu, ngerti nggak? Iya, iya, iya. Jadi untuk klub selevel Leverkusen, runner up aja udah luar biasa. Gila sih ya, ini memang. Karena kemungkinan besar berapa pemain dipretelin. ya, Kayak ya. Boniface, Frimpong, Wirtz. Wirtz, Wirtz. itu kemungkinan besar cabut. Boniface, Ya Wirtz. mereka lihatlah mumpung value-nya lagi bagus, banyak yang ngincer. Ngapain gue stay di Leverkusen? Ya, Nah, dan- kita kan sebenarnya udah melihat ini terulang-ulang sebelumnya. AS Monaco, Iya. timnya Kylian Mbappe yang masuk ke semifinal Liga Ya, Champions di tahun Pretelin. 2000 something tuh. 2005 ya kalau gua nggak salah 2005. Porto yang juara Champions Porto. League. Semuanya kan dipretelin. Ajax pretelin. Ajax pretelin yang masuk semifinal juga pas kalah dari Tottenham. Iya. Itu Bukan kan De Ajax yang Ligt. juara. Enggak, yang generasi De Ligt, Frenkie de Jong itu juga dipretelin Iya. semuanya Iya, iya. gitu. Jadi kita lihat nanti seperti apa sebenarnya ini policy dari direktur Leverkusen. Ya. olahraganya Simon Leverkusen. Roves tuh nggak salah ya. Apakah dia memang mau ambil kesempatan untuk profit, quick profit, atau dia ingin membangun sustainability dan legacy gitu untuk Iya. bisa compete melawan Bayern. Udah kan di Bundesliga mah nggak pernah bisa compete sama Iya, Bayern. Iya. Bisa lu curi Betul, juara sekali, betul. habis Iya, itu betul. udah. Ya, sama kayak Dortmund lah. Iya. Sekali-sekali juara, Sekali-sekali ujungnya doang. disapu bersih lagi. Dan Betul. godaan Bayern sih menurut gua, ini gua pengen tahu nih dengan dia bisa OP banget gini, pemain-pemainnya kalau digoda Bayern mau nggak cabut? Karena kan biasanya Dortmund dulu dipretelinnya ke Bayern juga kan. Götze, Hummels, Lewandowski gitu dipretelin. Nah, kalau misalkan dia bisa mempertahankan Xabi Alonso, menurut gua chance untuk bisa mempertahankan 3/4 dari squad yang sekarang mungkin bisa. Kecuali kalau duitnya yang datang dari Premier League, karena itu akan susah banget ditolak dari Premier League ya. 100 juta, 80 juta, susah banget tolak. Dan di era sepak bola modern ini, Leverkusen jadi tim kelima setelah Arsenal, Juventus, Celtic, dan juga Rangers yang menjuarai Liga tanpa terkalahkan nih. Piala emas berarti ya. Iya. Jadi kalau kalian dari 5 tim ini, menurut kalian mana yang paling Iya. Iya, paling oke Ya, banget Kalau kita lihat Arsenal. dari level dari 5 invincible ini? competitiveness dari liganya ya masih Arsenal sih. Ya. Ya kalau Juve kan gue nonton full di musim itu. Banyakan imbangnya daripada menangnya. Ya, Itu pendekatan yang dilakukan Conte adalah yang penting nggak kalah pada saat itu. Tiap kali ngelawan tim yang berat, gue inget banget lawan Napoli 3-3 setelah ketinggalan 3-1. Ya. Lawan Milan itu juga gara-gara gol ada yang dianulir tuh, Ya. gol hantu.
gitu Oh, kan. iya, Dia iya. bisa menang di Golan situ. tuh, iya. Banyak banget yang ketolong karena luck dan juga persisten aja. Terus pemainnya mediocre. Gue ingat banget pada saat itu strikernya Matri lah, Vucinic lah, gitu. Quagliarella lah. Itu bukan tim dengan yang capability Itu untuk siapa pelatihnya ya? Conte. Itu Conte pertama ya? Conte pertama, Iya. musim pertama. Oh, iya, Literally iya, bener musim ya. pertama. Iya, iya, gitu. benar musim Ntar pertama. ada kedua, ketiga, keempat. Ujungnya pelatih Italia digilir itu aja. Ini tapi kalau dari 4 tim ini sebelum ada Leverkusen, gue akan milih Arsenal. Tapi dengan ada Leverkusen, gue sedikit lebih Nggak ngejagoin Leverkusen ya. Karena Bundesliga itu bertahun-tahun digendong sama Munchen. iya, tapi maksud gue coach, Dan itu pun masih di rank 3, rank 4. justru itu gue melihat biasanya kan Munchen tuh kayak udah liga petani. Tapi Leverkusen dengan skuad yang gak ada pemain bintangnya, bisa Ya, tapi invincible baru tuh menurut gue 1 keren tahun sih. loh. Ji, Iya, Jadi Ji, lu nggak bisa. Tapi Arsenal, Ji, gini Ji, Iya. Arsenal itu invincible, itu ada MU Ji. Oh iya, Ada Secara Liverpool. gini, Ya, secara- terutama MU sih. secara competitionnya. secara competition. Tapi pemainnya bagus loh. Lo harus akuin itu pemain-pemainnya bagus-bagus semua. gini. Terlepas gue bukannya nggak memberikan kredit ke Leverkusen. Gue melihat ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah kompetitif liganya. Iya, Jadi ya kompetitif liga itu lawan-lawan yang dihadapin setiap minggu. iya, iya. Iya. Di luar Bayern itu nggak sekompetitif Nggak Arsenal. Itu sekompetitif nomor 1. Liga Inggris. Itu Liga setuju Inggris ya. gua. Nomor 2 itu kita lihat dari timnya Ji yang dia bangun. Ya, secara individu, lu lihat deh Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Gilberto Silva, Itu pemain jadi semua. Robert Pire. Maksudnya kita ngelihat itu kan, ngelihat bagusan mana gitu kan. Iya. Makanya gue kasih contoh tadi adalah yang invincible-nya Juventus. Gak worth it buat even dimension gitu loh. Lu compare secara individu tim itu versus Leverkusen sekarang, jauh kalah Leverkusen sekarang. Terus yang ketiga menurut gua itu adalah Bayern lagi dalam musim transisi. Ya. Lu pernah nggak lihat Bayern ganti pelatih tiap musim? Ya. Jarang banget, Ji. Jarang. Tapi even eranya Niko Kovac pun bisa juara kan. Niko Kovac Betul. juara. Nagelsmann masih ada juaranya Nggak, gitu. Nah ini kan menurut gua minimal Bayern tuh pelatihnya stay 2-3 musim. Iya, iya. Selalu kayak gitu. Nah ini dia pecat pelatih tiap musim loh sekarang. tapi kalau gua argumentasinya adalah karena selain karena Xabi Alonso pelatih rookie, menurut gua Iya. pelatih rookie. Kalau itu kan Arsenal Wenger-nya sudah membuktikan beberapa tahun dia bisa menjadi juara Pep juga. itu di tahun pertamanya Iya. sextuple loh. Iya, tapi kan Jadi gini. enggak bukan Kalau parameter kalau juga itu gua rookie atau kalau enggak. itu gua argumentasinya karena tim Barcelona yang dibangun era Rijkaard aja udah menjadi sesuatu di Eropa, ngalahin Arsenal di final. Iya, era tapi Rijkaard. dia juga rombak. Dia buang Ronaldinho, Iya, dia iya. buang Eto'o, Itu gua Deco. dia setuju. buang Zlatan. Tapi Xavi-nya ada di sana, Iniesta ada di sana, Messi pun yang baru Ingredientsnya mulai udah naik. bagus. Udah sepakat, jadi. ya. Nah, makanya gue sedikit makanya gue bilang tadi kalau nggak ada Leverkusen gue akan menjagokan Arsenal. Tapi Leverkusen menurut gue karena Xabi Alonso pelatih rookie, mainnya bukan siapa-siapa, dan ya itu karena dia Ya, mainnya bagus itu gitu ya. benar, Menurut gue itu benar. lebih ke situnya sih. Ya cuman lebih karena Munchen juga terseok-seok. Iya, itu juga Iya. bisa. Dan itu kan pernah kejadian juga Ji, di Leicester. Kayak ketika Leicester Iya. juara, lu Iya, lihat deh pemain-pemain yang tadinya nggak siapa-siapa tiba-tiba Iya. lu lihat kualitasnya. Kante, Mahrez. Tapi Mahrez. gitu. mainnya kan Vardy. dia kan bilang mainnya sampah gitu. Kalau ini kan Iya. mainnya Ya memang. nggak cuman di liganya, di Eropa pun dia udah calon final Iya, juga iya. gitu kan. Jadi bisa treble juga, treble yang ininya gitu kan. Betul. Jadi bukan by luck doang, karena kalau Ya. lu udah bisa Ya menjuarai. memang bukan by luck, Iya kan? cuman sekali lagi kalau seandainya dia sehebat ini dengan pemain yang nggak penting Iya. bisa jadi juara. Lihat tahun depan pemain dipretelin masuk nggak penting lagi Nah, ini. bisa bersaing nggak? Iya, ini akan kita lihat nih. Kuncinya di sini Xabi Alonso sebagai pelatih hebat. Iya. Bisa nggak nih Nggak. kalau pemain dipretelin bisa jadi Itu pengganti pemain lagi? bedanya Klopp yang udah ngebuktiin dulu di Iya. Dortmund. Iya. Götze dipretelin, Lewandowski, Iya. Matt Hummels, Iya. semua pemain kuncinya. Iya. Gundogan dia ambil Iya. semua dan dia terus menelurkan lagi lagi Tapi gitu udah loh. juara lagi abis itu. Ya, Ji, apa ya? Maksud gua lu masih konsisten Iya, di iya, situ iya, loh. iya. Makanya Ya, akhirnya dia stres takut Iya, ya. sama di Liverpool juga. Lu nggak perlu hebat untuk lu nggak perlu jadi juara untuk jadi hebat. Iya. I mean, lu runner up kayak Klopp di Dortmund, di Liverpool itu hebat. Gimana Arteta? Ini gua nggak setuju yang ini nih. Bentar. Karena kalau lu lihat duit yang didapatkan oleh Klopp, entah itu di Dortmund, entah itu di Oh, Liverpool, iya, kecil. jauh di bawah di Kecil. bawah Arsenal. Iya. Kecil Selalu itu begitu scoutingnya dia. yang hebat ya. Oke, ini dari kutipan dari Xabi Alonso ya. Seluruh fans sepak bola mereka akan mengingat musim ini. Pencapaian ini luar biasa. Tak hanya di Jerman, tapi juga di seluruh Eropa. Xabi Alonso ya. Ini Oke, luar biasa. kita kasih buat Alonso. Bagus. Setuju ya? Ya, setuju. Ngirim Setuju. Jason Bateman ya. Ya. Oke, itu dia dari Leverkusen yang juga punya kesempatan lagi. Bahkan tadi yang gue bilang punya kesempatan meraih treble mini ya.
Karena DFB Pokal juga udah di final lawan Kaiserslautern dan juga bakal lawan Atlanta yang kemarin juga kalah sama Juve kan di Coppa Italia di Europa League besok. Menurut gue ya udah treble winners ini akan menjadikan Xabi Alonso sebagai pelatih yang udah. pastinya panas banget ya. Oke. Menurut Selesai. kalian tapi ya pasti stay nggak terakhir nih? Pasti Apa? stay, Xabi. Ya, Mungkin setahun nggak? terus ke Madrid kan udah di Pasti ke Madrid. Udah. Kan udah Pasti di confirm Iya pasti stay. Cuman kan godaan dari duit Premier League nggak mungkin Udah, akhir ke membuat Madrid. Musim ini enggak, Ji. Musim ini udah Kan udah si confirm. Ancelotti tinggal setahun, makanya dia perpanjang setahun. Makanya dia ke Madrid. Ya kan, tapi itu Lu udah ngapain ke Premier League kalau lu bisa ke Madrid? duitnya coach. Lu pikir Madrid nggak punya duit apa? Oh iya, Deng. Karena pelatih sempat Ji, jadi pelatih termahal Atletico si Sa- Simeone ya. Nih gue kasih Eh. pivot nih buat lo ya. Iya. Begitu dia ninggalin ngegantiin Carlo Ancelotti, lu sebut deh timnya. Dia nggak perlu beli pemain, Ji. Iya sih. Iya, Mbappe, iya, udah jadi. Kanan, Bellingham. Bellingham, Vini. Semua tengahnya tinggal merem, Ji. Belakang, top kiper, world class. Back sayap, tinggal nungguin. Dan dia mantan Madrid. Ada Iya, Alphonso Davies juga. Tapi kan Ancelotti masih bisa setahun lagi. Alphonso Davies nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Tetap stay di Munchen. Kenapa dia? Perpanjang. Oh, udah berpanjang. Ya tinggal beli itu aja berarti. Dia bawa Frimpong berarti ke Madrid. Ya nggak apa-apa lah, Xabi Alonso ke Madrid, Ancelotti ke MU aja tahun depan ya. Oke, so far udah 40 menit, durasi kita sudah habis. Kalau kalian punya komen-komen silakan di kolom komen. Kita akan ketemu lagi di episode The Derby berikutnya. Dan jangan lupa kasih requestan kalian siapa Babe of the Man kita di tanggal 27 besok ya. Betul. Kalau Mengingatkan juga Ji buat nobar. Oh iya, nobar tanggal 6 6. Juni di Jakarta tadi di mana? Di One Bell Park Park, Mall. Fatmawati ya. Fatmawati. Kuota terbatas hanya 150. Langsung ke TikToknya Coach Justin Ya. @CoachJustin L28. Di situ ada video kita, short video kita yang memberitahukan informasi seputar nobar di tanggal 6 Jakarta nanti. Langsung beli produknya di situ. Ketika kalian membeli produk, kita langsung akan nanti memilih berdasarkan domisili yang terdekat. Itu akan mendapatkan kesempatan untuk bisa ikutan nobar. Dan seminggu sebelum nobar dilakukan akan ada WhatsApp konfirmasi dari tim The Derby bahwasannya kalian akan mendapatkan kesempatan untuk ikutan nobar bersama kita. Ya, gitu. dan Tapi jangan harus lupa- beli. Harus beli dulu berarti pas Ya. di postingan itu ya. Di postingan itu kan ada keranjang kuning tuh di TikTok. Begitupun buat teman-teman arek-arek Surabaya. Oh, Surabaya, mana Surabaya? Ayo. Surabaya! 150 doang masuk ke TikTok. Siap-siap kita karaoke bersama di sana Surabaya. Ya. Enggak. 150 doang. Ya, ini terbatas banget dan itu acaranya eksklusif banget karena di situ ada banyak banget entertainment dan hiburan-hiburan buat kalian. Selain tentunya Karaoke juga. enggak itu malu doang. Gua doang ya. Enggak, pokoknya Ji kita udah sepakat. Ada Kita games-games di sana ya. Pokoknya kalau lu nyanyi kita keluarin Jangan Ji. dong, anjing. Jangan dong. Ada games-games di sana, ada Ada bintang games. tamu juga. Ada bintang tamu. Ada stand-stand di sana juga ya. Bisa belanja merchandise kita untuk Oh pertama iya, kalinya. benar. Kaos, Kaos. tendangan jumpa fans. Tote bag juga banyak. Kaos, Kabupaten FC. Kabupaten FC. kaos gol jatuh dari langit. Boleh dari langit. Terus ada jersey retro kita. Wah, ini kayak gini Ini keren tapi nih. bedanya ini nanti The Derby? logonya The Derby. Oke. Dan juga tentunya ada tote bag berkat ayam dan juga Kabupaten Inggris Utara. Pertama kali bisa beli di situ. Ya, ini akan menjadi offer kita pertama kali di Jakarta dan juga Surabaya. Jadi ramaikan dan gemuruhkan ya. Selain dukung timnas Indonesia juga ya. Ya. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you semuanya. The Derby lanjut terus. Lanjut terus! Juara City! Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop. Yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi.